Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah saat ini, mari kita mendengarkan bersama-sama seputar berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-255. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 2 September 2020 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silakan Bapak Ibu Saudara melaporkan kehadirannya. Laporan kegiatan ibadah tanggal 23 Agustus hadir 86 orang, jam doa 26 Agustus 47 orang, prima 16 Agustus hadir 11 orang. Gereja mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Edwin dan Ibu Grace atas kelahiran putra pertama yang sudah lahir dengan sehat, dengan proses persalinannya dengan lancar. Kita bersyukur kita bertambah lagi satu anggota dalam keluarga, khusus keluarga Pak Edwin dan keluarga Smyrna. Semoga bayi dan ibunya tetap sehat, tumbuh menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Thomas Eka Haritama yang tepatnya ulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun Pak Thomas, panjang umur, sehat dan bahagia selalu, serta tetap semangat, tetap giat dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian berita gereja pada saat ini yang sudah dapat saya sampaikan, biarlah menjadi perhatian kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita. Kita tunduk kepala sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul pada saat ini Tuhan. Kami rindu Bapa untuk ada di hadirat-Mu. Kami rindu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan hati pikiran kami, supaya bakti kami pada saat ini berkenan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami pada saat ini dari awal sampai pada akhirnya, biarlah jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami Bapa yang seringkali kami buat, baik sikap hati kami, tutur kata kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih kita kepada semua orang adalah kasih persaudaraan, kasih yang berasal dari Allah. Apapun perbedaan kita, perbedaan suku, perbedaan bahasa,
Semuanya menyatukan kita di dalam kasih Allah. Karena di dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita pujikan bersama-sama. Di dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita pujikan bersama-sama dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai. Karena kita adalah keluarga Allah, keluarga yang disatukan oleh Tuhan dengan kasih sayang, dengan cinta dari Tuhan. Kita nyanyikan bersorak-sorai. Memuji Tuhan lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi. Kita puji Dia karena Dia Allah kita yang sungguh mengasihi kita sebagai saudara seiman. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus. Mari kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kepadamu kami bersyukur oleh karena kesempatan demi kesempatan terus Tuhan berikan kepada kami sekalian. Terkhusus pada pagi ini kami boleh bersama-sama berada di PSB dan nanti sore kami berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur oleh karena ini merupakan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup dan bakti kami hanya kepada Tuhan yang kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hadir dalam setiap kami beribadah dimanapun kami berada untuk mengadakan ibadah kami. Ampunilah Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, hati hidup kami, motivasi kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan sekaligus kami bersyukur oleh karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang yang terus-menerus tidak pernah bosan-bosannya memberikan pengampunan kepada kami saat kami mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Kesempatan pada pagi ini
kami terus mengingat akan keluarga besar Smyrna. Kami bersyukur oleh karena perjalanan pelayanan yang ada di Smyrna yang terus berjalan meskipun dengan berbagai macam keterbatasan oleh karena kondisi dan keadaan. Tapi kami meyakini ini tidak akan menyurutkan semangat kami untuk terus mengabdi dan melayani kepada Tuhan. Oleh karena kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan memperhitungkan semua kesetiaan dan pelayanan serta pengabdian kami, dan bahkan menyiapkan berkat-berkat di mana kami boleh setia kepada Tuhan, setia melayani dan setia mengabdi kepada Tuhan. Berkatilah keluarga besar Smyrna dengan kekuatan dan kesehatan. Jika ada di antara keluarga besar Smyrna yang sedang mengalami sakit, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dengan Tuhan kuatkan, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Ketika keluarga besar Smyrna ada yang sedang dalam pergumulan, permasalahan, persoalan, kesulitan, mari Tuhan buka jalan. Dan kami meyakini bahwa jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya adalah jalan yang terbaik yang bisa kami nikmati dalam kehidupan kami sekalian. Berkatilah keluarga besar Smyrna dengan kecukupan, berkatilah dengan kerukunan, berkatilah dengan semangat yang tinggi, dan bahkan berkatilah dengan semangat kekeluargaan yang luar biasa. Sehingga kami tetap diikat dengan tali kasih Tuhan, menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Berkatilah setiap upaya dan usaha yang kami kerjakan untuk bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan gerejawi yang mana masih banyak keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua keluarga besar Smyrna, Tuhan berkatilah baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, lindungilah dari COVID-19, sehingga semua keluarga besar Smyrna tetap terjaga dan sehat oleh karena perlindungan dan juga oleh karena naungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa, kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia, dengan berbagai macam upaya dan daya, juga turut serta di dalam menangani pandemi COVID-19, di samping tetap harus menjalankan roda pelayanan yang terjadi di keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, yang ada di BPD, yang ada di yayasan-yayasan, yang ada di lembaga-lembaga. Supaya mereka juga tetap sehat, mereka boleh melakukan semua aktivitas kesehariannya termasuk pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi Nusantara ini, terkhusus Gereja Baptis Indonesia, dengan gembala sidang masing-masing dan juga dengan jemaatnya masing-masing. Supaya dalam kondisi yang seperti ini pun, kami gereja-gereja Baptis Indonesia boleh terus bertumbuh dan berkembang. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini ada jiwa baru yang boleh diselamatkan oleh Tuhan, melalui pelayanan Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan gereja-gereja yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Bapa, berkatilah musyawarah besar yang tertunda oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya di hari-hari ke depan, kondisi dan keadaannya boleh berubah, dan kami boleh melaksanakan musyawarah besar sesuai dengan tata aturan yang ada di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, tidak mudah oleh karena menangani berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi di negeri ini. Tidak hanya COVID-19, tetapi juga masalah-masalah yang lain yang ada yang muncul di negeri kami ini. Oleh sebab itu berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kiranya mereka boleh mendapatkan hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kemampuan yang lebih dari Tuhan, sehingga boleh menangani semua kesulitan permasalahan yang sedang terjadi. Terkhusus COVID-19, Bapa, kami sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Oleh karena hari bertambah hari, masih bertambah orang yang terpapar COVID-19, yang mencerminkan sesungguhnya kondisi dan keadaan masyarakat kami yang kesadarannya kurang. Oleh sebab itu berkatilah seluruh masyarakat Indonesia, supaya punya kesehatian dan semangat untuk saling menjaga diri dan menjaga orang lain. Sehingga terputuslah rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia ini, dan bahkan selesai sudahlah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, berkatilah para tenaga medis,
baik itu dokter, perawat, bahkan karyawan-karyawan rumah sakit yang menangani secara langsung para pasien. Berkatilah supaya mereka juga tetap terjaga dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur oleh karena kami boleh bersama-sama beribadah dengan meyakini bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kami dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur dan puji kami dan syafaat kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati kita semua ketika kita dengan setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan berfirman, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Malaki 3 ayat 10. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk persembahan dan persepuluhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya apapun yang kami berikan, biarlah kami berikan itu dengan setulus hati kami. Dan biarlah persembahan dan persepuluhan ini akan memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Kiranya Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo dengan judul Arti Kristen. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan sebuah pujian, Bahasa Cinta. Lemah lembut, sabar.
Mari Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kesempatan di mana kami boleh diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada saat ini akan memberkati kami sekalian. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus akan bekerja atas kami, baik kepada hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan kepada seluruh jemaat yang mendengarkan bagian dari firman-Mu dan penjelasannya. Terima kasih Bapa, kami sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita terus bersyukur oleh karena kesempatan di mana kita semuanya boleh terus beribadah kepada Tuhan, yang sudah kita mulai secara langsung di BSB sebagian dan di rumah masing-masing sebagian. Di rumah Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti ibadah dengan kusuk dan terus meyakini bahwa Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu sekalian meskipun Bapak Ibu ada di rumah dan Tuhan Yesus hadir ketika Bapak Ibu beribadah dan juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Arti Kristen. Arti Kristen. Selalu saja kita merasa ada perasaan yang tidak enak ketika kita mendengar berita atau menyaksikan di layar televisi kita ada public figure yang pindah agama dari Kristen ke luar Kristen. Oleh karena berbagai macam alasan, yang biasanya yang menjadi alasannya itu hanya karena jodohnya. Berulang kali kita mendengarkan atau menyaksikan itu. Ada perasaan yang tidak nyaman dan seringkali itu diberitakan berkali-kali. Bahwa ada orang bernama A, orang bernama B, kemudian merasuk agama yang baru dan meninggalkan agama lamanya. Dan agama lamanya itu disebut itu agama Kristen. Ada perasaan yang tidak nyaman ketika kita mendengarkan itu dan melihat itu. Tetapi memang itu realitas dalam kehidupan kita beriman dan realitas dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Hanya pertanyaannya adalah, sungguh-sungguhkah mereka yang meninggalkan Kristen dan berpindah agama menjadi tidak Kristen? Apakah dia sungguh-sungguh orang Kristen? Itu yang perlu kita renungkan. Apakah dia hanya seseorang yang dalam KTP-nya bertuliskan beragama Kristen? Atau dalam identitas lainnya dituliskan di sana bahwa dia adalah seorang yang punya agama Kristen? Karena Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kekristenan atau Kristen itu bukan soal identitas administratif, bukan soal identitas di dalam penulisan data atau syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan data diri. Tetapi kekristenan itu adalah kehidupan yang ada dalam diri kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Pada ayat-ayat yang kita baca, saya akan baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, saya baca ayat yang ke-26 saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat 19 sampai 30 supaya bisa mengerti bagian itu seluruhnya. Ayat 26 dikatakan seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ini Saulus atau Paulus dan Barnabas. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Bukan pada saat Yesus sedang dalam pelayanannya. Bukan pada saat Yesus sedang bersama-sama dengan para rasul mengadakan berbagai macam mujizat dan berbagai macam pengajaran. Kemudian muncullah Kristen di situ, bukan. Kristen muncul kira-kira tahun 380 Masehi atau sekitar abad ke-3 atau abad ke-4, bahkan mungkin per awal abad ke-5. Di Antiochia lah dikatakan di sana.
Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ada literatur yang mungkin pernah kita baca, di mana pendiri agama Kristen itu adalah Yesus Kristus. Di beberapa kamus, di beberapa keterangan juga menyebutkan bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak pernah membaca dalam Alkitab kita bahwa Yesus mendirikan sebuah agama baru namanya Kristen, tidak ada. Bapak Ibu mulai baca nanti di kitab-kitab Injil kita, di sana juga tidak pernah menemukan bahwa Yesus mengajarkan ajaran baru memang di luar ajaran agama Yahudi, kemudian ajaran itu disebut sebagai Kristen, tidak. Tetapi Yesus mengajarkan sebuah kebenaran yang berbeda dari ajaran yang sudah mereka terima, yaitu Taurat. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Nah, kata Kristen dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kristianos. Itu hanya muncul 3 kali dalam Alkitab kita. Muncul di mana? Di Perjanjian Baru saja. Di Kisah Para Rasul, bukan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak. Tetapi di Kisah Para Rasul di mana Yesus sudah naik ke surga. Kemudian turunlah Roh Kudus atas para rasul dan juga orang-orang yang ada di situ. Kemudian Injil mulai diberitakan. Ada banyak orang percaya kepada Yesus. Kemudian khotbah Petrus berhasil mengumpulkan 3.000 orang untuk percaya kepada Yesus. Kemudian di Antiokhia muncul orang-orang murid-murid Yesus yang sesungguhnya mereka ingin menyatakan diri bahwa saya sekarang sudah meninggalkan keimanan lama saya dan saya sekarang menjadi pengikut Kristus. Dan di Antiokhia lah itu orang-orang lain menyebutkan bahwa mereka itu pengikut-pengikut Kristus itu disebut sebagai Kristen. Baru muncul di situ. Orang-orang percaya itu disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang kita baca tadi. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-28. Paulus ditangkap, kemudian Paulus diadili. Paulus harus memberikan kesaksian dan pembelaannya di depan Agripa. Ya, kemudian Paulus memberikan kesaksian itu, siapakah Yesus Kristus itu? Bagaimana kasihnya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana keselamatan yang ada di dalam dia, dan bagaimana cara memperolehnya. Dan Agripa berkata apa? Hai Paulus, hampir saja kamu meyakinkan aku sebagai seorang Kristen. Muncul di situ, Kristianos. Nah kemudian di 1 Petrus pasal 4 ayat 16, di sana dituliskan menderita sebagai seorang Kristen. Menderita sebagai seorang Kristianos. Hanya 3 itu saja. Kristen muncul dalam Alkitab kita. Nah mari kita lihat bersama-sama. Pada mulanya istilah Kristen ini menunjuk kepada seorang hamba, yaitu pengikut Kristus atau pengikut Kristus. Namun dewasa ini, sekarang ini, kata Kristen sudah beralih dari istilah atau pengertian dasarnya seperti yang Perjanjian Baru maksudkan. Oleh karena sekarang ini mungkin lebih kepada identitas administratif saja. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada banyak orang-orang yang Kristen dalam tanda kutip terlalu mudah untuk meninggalkan kekristenannya karena hanya sebatas identitas diri saja, bukan sebagai kehidupan. Karena identitas akan mudah dibuat, akan mudah diganti. Sekarang Kristen tahun depan bisa dirubah. Atau bahkan bulan depan bisa berubah, bahkan minggu depan bisa dirubah oleh karena berbagai macam situasi dan kondisi. Nah, maknanya beralih, maknanya berubah dari yang Perjanjian Baru maksudkan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama, apa Kristen itu? Bagian yang pertama, Kristen seharusnya menunjuk kepada nama penebus kita. Kalau saya sebagai seorang Kristen, saya harus menunjukkan bahwa dalam diri saya ini ada berita penebusan di dalam
Yesus. Kalau Bapak Ibu sekalian, termasuk yang ada di rumah, mengaku bahwa saya sebagai seorang Kristen, maka orang lain mesti harus bisa mengerti dan membaca dalam hidup kita ini ada pribadi penebus yang namanya Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar mengetahui bahwa saya punya agama Kristen. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu sekalian diketahui oleh orang lain bahwa beragama Kristen. Bukan. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau saya sebagai seorang Kristen, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai seorang Kristen, itu artinya dalam diri kita ini ada proses penebusan, ada pengalaman penebusan, dan penebusan itu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Kemanapun saya berada, apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya saksikan, akan keluar bahwa penebusan itu hanya ada pada Yesus Kristus, tidak ada pada yang lain. Itu Kristen. Tetapi kalau Kristen kita masih berkata, loh ke surga itu lah sama aja tuh. Mau seperti ke pasar itu loh. Bisa dari utara ya bisa, dari selatan ya bisa, dari timur ya bisa, dari manapun bisa. Toh akhirnya nanti masuk ke pasar. Sama surga juga begitu. Caramu melalui Yesus, caraku melalui ini, caraku melalui itu. Kemudian kita berkata, oh iya ya, kalau begitu ya bisa saja, tapi caraku seperti ini. Hati-hati, tidak memenuhi kaidah Kristen. Karena kaidah Kristen adalah penebusan itu terjadi hanya pada Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain. Apapun teori yang muncul, apapun gagasan dan pendapat yang muncul, tetapi kita harus punya keyakinan tidak ada penebusan di luar Yesus Kristus. Itu Kristen. Penebusan tidak ada dan terjadi di tempat lain atau dengan cara yang lain. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh percaya akan penebusan yang seperti ini? Atau kita masih punya keyakinan bahwa ada jalan lain untuk menuju kepada surga? Seperti yang tadi saya sampaikan, ke surga diibaratkan seperti ke pasar. Ke surga diibaratkan seperti ke pekor. Ke surga diibaratkan ke suatu tempat yang bisa dicapai dari arah mana saja. Tetapi iman Kristen mengatakan ke surga hanya di dalam Yesus Kristus. Titik. Yang kedua, Kristen memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Kristen memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Kalau saya Kristen, itu berarti saya harus punya hubungan yang intim dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu Kristen, itu artinya Bapak Ibu mesti harus punya hubungan yang intim dengan Kristus. Bapak Ibu yang di rumah, kalau mengakui diri sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu saya pulang kemarin, habis kontrol dari rumah sakit mata, saya mau pulang sendiri. Tetapi anak saya Loli kayaknya merasa tidak mentolo. Apa itu mentolo? Tidak tega. Kalau saya pulang sendiri, akhirnya dia menemani saya dari Jogja sampai ke Lampung. Begitu dia menemani saya, baru berjalan kira-kira 5 km dia mabuk. Jadi gantian saya yang menemani dia dari Jogja sampai ke Lampung. Tetapi itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena saya dan Loni punya hubungan yang intim. Saya punya hubungan yang dekat. Saya punya hubungan yang akrab. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu tidak pernah ada keluhan.
Dan saya juga tidak berkata kepada Loni, kalau begitu tadi pulang aja Lon, nggak usah ikut, ngerepotin. Oh tidak. Karena saya mengasihi Loni dan Loni mengasihi saya. Itu yang terjadi. Intim itu artinya karib, akrab, dekat. Kalau saya Kristen, kalau Bapak Ibu Kristen itu artinya Bapak Ibu dan saya punya hubungan yang karib, yang akrab, yang dekat, yang bahkan tidak pernah ada keluhan dalam kondisi apapun. Antara kita semuanya dengan Kristus Tuhan kita. Jangan dikatakan baik pemerintah, penguasa yang ada di udara maupun yang ada di darat, yang di bawah. Dan bahkan makhluk-makhluk lain sampai ke malaikat-malaikat sekalipun tidak pernah bisa memisahkan dari kasih Kristus. Pertanyaan saya adalah, sungguhkah itu terjadi dalam hidup kita? Tidak akan ada yang bisa memisahkan antara saya dengan Kristus. Sungguhkah itu terjadi dalam hidup kita? Banyak kali pengalaman dalam keimanan Kristen, ternyata dipisahkan oleh kondisi, dipisahkan oleh keadaan, dipisahkan oleh tuntutan, dipisahkan oleh faktor-faktor yang lain. Sehingga justru kita, manusia, orang-orang yang disebut sebagai Kristen, meninggalkan Kristus. Oleh karena berbagai macam alasan. Jadi harus ada hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Kristus. Pertanyaan saya untuk bagian ini. Apakah kita, saya dan saudara, sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Kristus? Seintim apa? Sedekat apa? Itu artinya kalau saya punya hubungan dengan Kristus, apa saja tanya pada Kristus. Mau apa saja tanya pada Kristus. Mau sekolah tanya pada Kristus. Mau bekerja tanya pada Kristus di mana saya harus bekerja. Bahkan mau cari teman hidup angkatan muda tanya pada Kristus. Jangan tanya pada diri sendiri. Itu artinya saya punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Kristus. Yang lain adalah curhatlah kepada Kristus, bukan kepada WA. Curhatlah kepada Kristus, bukan kepada media. Karena saya seringkali baca di media itu, isinya curhatan tok. Mana yang kopinya habis, mana yang lelah, mana yang capek, mana yang ini, mana yang itu, dan lain sebagainya. Ada di situ semuanya. Curhat saja kepada Kristus. Kalau pas banyak makanan, banyak berkat, tidak curhat. Waktu kurang, banyak curhatnya. Supaya dibaca banyak orang. Bapak Ibu sekalian, sejauh mana kita punya hubungan yang intim dengan Yesus? Yang terakhir. Kristen menerima Dia sebagai Tuhan. Dan sumber keselamatan yang kekal abadi. Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang menjadikan beda dengan orang lain. Ini yang menjadikan beda dengan paham yang lain. Bahwa iman Kristen adalah iman yang mengakui Kristus sebagai Tuhan. Beberapa hari ini saya selalu dihubungi namanya Ibu Yana. Bapak Ibu kalau nanti dapat juga, Bapak Ibu yang di rumah hati-hati. Ada seorang ibu namanya Ibu Yana. Mengaku sebagai seorang Kristen tapi tidak punya gereja. Dia hanya pengen menjalin hubungan yang dekat dengan orang-orang Kristen. Ya. Dia mengaku Kristen tapi dia tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Surga itu tidak ada. Surga itu ada di dunia ini. Natal itu tidak ada. Paham-paham yang lain yang kita yakini tidak ada. Dia selalu mengirimkan kepada saya artikel-artikel dan gambar-gambar yang begitu tertata dengan bagus dan luar biasa. Bahasanya sangat-sangat sopan. Namanya Ibu Yana. Hati-hati kalau Bapak Ibu nanti dimintai pertemanan atau dimintai kontak kepada Ibu Yana. Dia tinggal di Wai Abung. Ya, semoga kalau video ini diputar beliau bisa mendengar. Bisa melihat dan bisa membaca. Pelajari apa yang dia ajarkan
Pelajari apa yang dia sampaikan, pelajari apa yang dia tuliskan, dan cobalah kembali kepada Alkitab firman Tuhan yang benar adanya. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Iman yang mengakui Yesus itu Tuhan. Sekali lagi ini yang menjadikan beda. Terlalu mudah untuk berkata bahwa Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu utusan Tuhan, Yesus itu saksi-saksinya Tuhan, terlalu mudah. Tetapi ketika bicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak semua orang mau menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang mengakui dia sebagai Tuhan, termasuk kita. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menerima Kristus sebagai sumber keselamatan kekal abadi. Tidak ada sumber keselamatan yang lain. Tadi saya sampaikan di awal. Bahwa Yesuslah yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita imani. Bahwa dia menyelesaikan misi keselamatannya dengan sempurna. Dan kita orang-orang yang percaya kepada dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berada dalam proyek keselamatan Tuhan. Berada dalam misi keselamatannya Tuhan. Dan misi itu terjadi jika orang-orang meresponi akan misi itu, yaitu dengan beriman dan percaya kepada Yesus. Memang objeknya seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tanpa kecuali siapa saja. Tidak hanya orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi, termasuk orang-orang kita di Indonesia. Juga menerima kasih yang begitu besar. Tetapi proyek kasih itu, karya kasih itu, misi kasih itu bisa terjadi ketika orang meresponi, yaitu dilanjutkan. Ketika kamu percaya kepada dia, maka kamu akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hanya bagi orang-orang percaya saja. Bapak Ibu saya kasihi, Kristen. Kristen berarti bahwa Kristus dan firman-Nya telah menjadi penguasa, pemimpin dalam hidup kita. Kristen artinya menempatkan Kristus dan firman-Nya menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas diri kita. Kristen artinya menjadi sumber pengharapan kita satu-satunya untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan hanya sekedar seorang yang beragama Kristen. Dan mari kita tunjukkan kekristenan kita kepada orang lain. Yaitu Kristen yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan memberkati kami. Akan mendorong kami menjadi seorang Kristen yang benar. Seorang Kristen yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dan apapun yang keluar dari diri kami, perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami adalah seorang Kristen sejati. Terima kasih Bapa, kasih buat firman-Mu pada saat ini, dan kami yakini memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan meresponi firman Tuhan pada saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan, tidak hanya diri kita. Karena Tuhan mau supaya keselamatan itu tidak hanya terjadi pada diri kita, tetapi juga kepada keluarga kita. Tuhan mau yang melayani juga bukan hanya diri kita. Tetapi Tuhan mau juga seluruh keluarga kita ikut melayani kepada Tuhan sebagai wujud, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang Kristen sejati. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
kami Engkau segalanya. Bapak Ibu saya kasihi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi, kesulitan, mari kita bersemangat tetap melayani Tuhan. Tidak hanya kita, tapi keluarga kita. Mari kita bawa, kita ajak untuk setia kepada Tuhan. Bahkan mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Mari kita berjanji kepada Tuhan untuk setia, tidak hanya hari ini, tapi sampai pada akhirnya kita setia kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita menerima doa berkat. Kita akan siapkan diri kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu kami menaikkan puji dan syukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini akan memperkenan hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum dan menjadi berkat buat kami sekalian. Kami akan mengakhirinya dengan syukur dan juga kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, kekuatan dan kesehatan, kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan di masa yang akan datang. Diberkatilah dengan kerukunan dalam kehidupan berumah tangga. Diberkatilah dengan kesuksesan dan juga keberhasilan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah dan dilindungilah Bapak Ibu sekalian dengan kekuatan dari Tuhan dari serangan COVID-19. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dengan umur yang panjang. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat-Mu. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Yesus yang termanis dalam hidup. Kita akan nyanyikan lagu ini untuk mengakhiri ibadah kita. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis dalam hidupku.
termanis buat keluargaku. Ku cinta padanya. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu teduh, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of